Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Di sini kami akan membahas tentang formulasi orally disintegrating tablet ibuprofen menggunakan bahan pengisi kombinasi mannitol dan maltodextrin yang beranggotakan Oliva Oji Jawa NIM 19650245, Windy Cantika Putri NIM 19650252, Bella Rindianti NIM 19650255, Atanasya Nena NIM 19650258, Adinda Kurnia Wulansari NIM 19650259, Ika Prihartini NIM 19650264, Siti Rosidatul Ulfiyah NIM 19650265, Putri Ayu Laraswati NIM 19650269, Marin C. Seingo NIM 19650273, Grif Maria NIM 19650274. Pengertian: orally disintegrating tablet atau ODT adalah sediaan solid yang terdisintegrasi dan terlarut secara cepat, yaitu 10-45 detik dalam rongga mulut tanpa membutuhkan air minum untuk membantu penelanan. Menurut Cheng tahun 2000, penggunaan tablet konvensional menyulitkan bagi pediatrik, geriatrik, dan tidak membantu pasien yang punya kesulitan menelan. Umumnya, menelan tablet merupakan suatu masalah ketika ketersediaan air kurang, atau pasien batuk terus-menerus, atau pasien yang muntah. Adanya berbagai perubahan fungsi fisiologi terkait usia, termasuk kesulitan menelan tablet secara utuh, akan menurunkan tingkat kepatuhan. Untuk mengatasi masalah tersebut, maka dikembangkan sediaan orally disintegrating tablet atau ODT. Tablet ini tidak hanya diindikasikan untuk orang-orang yang memiliki kesulitan menelan, tetapi juga digunakan secara umum. Menurut Setiawan DKK tahun 2010, orally disintegrating tablet atau ODT juga dikenal sebagai tablet yang meleleh di mulut, tablet orodispersible, rapid melt, melarut cepat, dan lain-lain. Tablet terdisintegrasi cepat merupakan tablet yang ketika diletakkan pada lidah akan terdisintegrasi secara instan, melepaskan obat dan terlarut pada saliva. Semakin cepat obat terlarut, semakin cepat obat diabsorpsi, sehingga efek terapi dapat tercapai. Beberapa obat diabsorpsi dari mulut, faring, dan esofagus ketika saliva turun menuju perut. Keuntungan yang dimiliki ODT dikenal dalam industri maupun akademik. Menurut Baumik DKK tahun 2009. Oleh karena pemberian ODT berbeda dari pemberian tablet konvensional, maka ODT harus memiliki atau mempertahankan beberapa persyaratan atau karakteristik sebagai berikut. A. Disintegrasi yang cepat. Secara umum, hal ini berarti bahwa disintegrasi tablet obat ODT harus terjadi dalam waktu kurang dari 3 menit. Namun demikian, akan lebih disukai bila disintegrasi terjadi secepat mungkin di dalam rongga mulut. B. Penutupan rasa dari senyawa aktif. Hal ini dikarenakan obat ODT akan melarut atau mengalami disintegrasi di dalam mulut. Setelah melarut, sediaan diharapkan tidak atau sedikit meninggalkan residu rasa yang enak di mulut, kemudian menjadi persoalan yang kritis. C. Kekerasan dan porositas tablet yang optimal. Karena ODT dirancang memiliki waktu disintegrasi atau disolusi yang cepat, dibutuhkan zat tambahan dengan derajat keterbasahan yang tinggi dan struktur tablet dengan porositas yang tinggi guna memastikan absorpsi air yang cepat ke dalam tablet. D. Sensitivitas yang rendah terhadap suhu dan kelembapan. ODT seringkali sensitif terhadap kelembapan. Hal ini dikarenakan zat tambahan dengan kelarutan dalam air yang tinggi banyak digunakan dalam formulasi ODT, sangat rentan terhadap kelembapan. Kelebihan dan kekurangan formulasi ODT.
Kelebihan dari tablet ODT diantaranya yaitu yang pertama, dapat diberikan pada pasien tidak dapat menelan sediaan tablet, terutama pada penderita pediatrik, geriatrik, dan penderita stroke. Yang kedua, tidak memerlukan air minum untuk membantu penelanan obat, sehingga sesuai dengan pasien-pasien yang melakukan perjalanan. Yang ketiga, rasa yang enak di mulut akan memberikan kenyamanan penggunaan obat, terutama pada pasien pediatrik. Dan yang keempat, peningkatan bioavailabilitas pada obat-obat yang sukar larut dan hidrofobik karena disintegrasi dan disolusi yang cepat dari sediaan ini. Yang kelima, ada absorpsi gastritik akan menghindari zat aktif dari metabolisme lintas pertama di hati, sehingga dapat meningkatkan bioavailabilitas obat dan dosis obat dapat dikurangi. Peningkatan terapi sebagai hasil pengurangan dari efek yang tidak diinginkan. Kemudian kekurangan dari tablet ODT diantaranya yaitu yang pertama, tablet biasanya tidak mempunyai kekuatan mekanik yang cukup. Oleh karena itu, penanganan yang hati-hati sangat dibutuhkan. Dan yang kedua, memiliki kekurangan dalam hal keterbatasan jumlah obat yang dapat diformulasi setiap unit dosisnya dengan teknik pengeringan beku. Diperlukan pengemasan khusus yang mana tentu akan menambahi biaya produksi. Yang ketiga, tablet mungkin meninggalkan rasa yang tidak enak di mulut jika tidak diformulasi dengan baik. Komposisi tablet. Yang pertama ada pengisi. Diperlukan dalam formulasi tablet agar tablet memiliki ukuran untuk menambahkan massa tablet yang mengandung bahan aktif dengan jumlah kecil. Sifatnya harus netral secara kimia. Selain itu, juga dapat dicernakan dengan baik. Pengisi dapat juga ditambahkan karena alasan kedua, yaitu memperbaiki daya alir sehingga dapat dikempal langsung. Contohnya, bahan-bahan pengisi yaitu laktosa, sukrosa, mentol, sorbitol, amilum, bolus alba, kalsium sulfat, natrium klorida, dan magnesium karbonat. Yang kedua ada pengikat. Ditambahkan untuk memberikan kekompakan dan daya tahan tablet, juga untuk menjalin penyatuan beberapa partikel serbuk dalam butir granul. Berikut yang umum digunakan yaitu amilum, gelatin, glukosa, gum arab, natrium alginat, CMC, polyvinylpyrrolidone, dan vacuum. Yang ketiga ada penghancur. Ditambahkan untuk memudahkan pecahnya tablet ketika berkontak langsung dengan cairan saluran pencernaan dan mempermudah absorpsi. Bahan yang digunakan sehingga mengembang yaitu amilum, gum, derivat selulosa, dan alginat. Uji preformulasi. Sebelum dicetak menjadi tablet, massa granul perlu diperiksa apakah memenuhi syarat untuk dapat dicetak. Preformulasi ini menggambarkan sifat massa sewaktu pencetakan tablet, meliputi waktu alir, sudut diam, dan indeks tab. Pengujian waktu alir dilakukan dengan mengalirkan massa granul melalui corong. Waktu yang diperlukan tidak lebih dari 10 detik untuk 100 gram granul. Jika tidak, maka akan dijumpai kesulitan dalam hal keseragaman bobot tablet. Hal ini dapat diatasi dengan penambahan bahan pelicin. Pengukuran sudut diam dilakukan dengan menggunakan alat flowmeter. Granul dibiarkan mengalir bebas dari corong.
Serbuk akan membentuk kerucut, kemudian sudut kemiringannya diukur. Semakin datar kerucut yang dihasilkan, semakin kecil sudut diam, semakin baik aliran granul tersebut. Indeks tab adalah uji yang mengamati penurunan volume sejumlah serbuk atau granul akibat adanya gaya hentakan. Serbuk atau granul yang baik mempunyai indeks tab kurang dari 20%. Evaluasi tablet. Yang pertama, kekerasan tablet. Ketahanan tablet terhadap goncangan saat pengangkutan, pengemasan, dan peredaran bergantung pada kekerasan tablet. Kekerasan yang lebih tinggi menghasilkan tablet yang bagus, tidak rapuh, tetapi ini mengakibatkan berkurangnya porositas dari tablet, sehingga sukar dimasuki cairan yang mengakibatkan lamanya waktu hancur. Kekerasan dinyatakan dalam kilogram tenaga yang dibutuhkan untuk memecahkan tablet. Kekerasan untuk tablet secara umum yaitu 4-8 kg. Tablet hisap 10-20 kg. Tablet kunyah 3 kg. Yang kedua, friabilitas. Tablet mengalami caping atau hancur akibat adanya goncangan dan gesekan. Selain itu juga dapat menimbulkan variasi pada berat dan keseragaman isi tablet. Pengujian dilakukan pada kecepatan 25 rpm. Menjatuhkan tablet sejauh 6 inci pada setiap putaran. Dijalankan sebanyak 100 putaran. Kehilangan berat yang dibenarkan yaitu lebih kecil dari 0,5-1%. Yang ketiga, waktu hancur. Waktu hancur yaitu waktu yang dibutuhkan tablet pecah menjadi partikel-partikel kecil atau granul sebelum larut dan diabsorpsi. Menyatakan waktu yang diperoleh untuk tablet dapat hancur di bawah kondisi yang ditetapkan dan lewatnya seluruh partikel melalui saringan mesh 10. Yang keempat, kadar zat berkhasiat. Untuk mengevaluasi kemanjuran suatu tablet, jumlah obat dalam tablet harus dipantau pada setiap tablet atau batch. Kemudian juga kemampuan tablet untuk melepaskan zat atau obat yang dibutuhkan harus diketahui. Persyaratan kadar berbeda-beda dan tertera pada masing-masing monografi masing-masing bahan obat. Uraian tentang bahan ibuprofen. Menurut Dirjen POM RI 2005, uraian tentang ibuprofen sebagai berikut. Rumus molekul C13H18O2, berat molekul 206,28.000. Nama kimia P2P-isobutiphenil asam propionat. Kandungan tidak kurang dari 97,0% dan tidak lebih dari 103,0% dihitung terhadap zat anhidrat. Pemberian serbuk hablur putih hingga hampir putih. Ibuprofen adalah turunan asam propionat golongan obat non-steroid anti-inflamasi (DAX) yang mempunyai aktivitas antirematik, anti radang, dan analgesik antipiretik. Digunakan terutama untuk mengurangi rasa nyeri akibat peradangan pada berbagai kondisi rematik dan artritis menurut Tan dan Raharja tahun 2007. Efek samping ini secara dominan disebabkan oleh penghambatan sintesis prostaglandin, yaitu senyawa yang disintesis di mukosa lambung untuk melindungi fungsi fisiologi tubuh, seperti mukosa lambung. Oleh sebab itu, ibuprofen dijadikan model obat untuk formulasi ODT pada penelitian ini. Alasan lainnya berkaitan dengan kelarutan ibuprofen yang praktis dan tidak larut dalam air, menurut Dirjen POM RI 1995. Obat ini menunjukkan aksinya sebagai analgetik, antiinflamasi, dan antipiretik. Daya inflamasi tidak terlalu kuat dibandingkan dengan sifat analgesiknya. Efek analgetiknya sama seperti aspirin. Efek antiinflamasinya terlihat dengan dosis 1.200 sampai 2.400 mg sehari.
Absorpsi ibuprofen cepat melalui saluran pencernaan dengan bioavailabilitas lebih besar dari 80%. Kadar maksimum dalam plasma dicapai setelah 1-2 jam dan waktu paruh dalam plasma sekitar 2 jam. Puncak konsentrasi plasma dapat dicapai setelah 1-2 jam. Pada manusia sehat, volume distribusi relatif rendah yaitu 0,15 sampai dengan 0,02 liter per kilogram. Waktu paruh plasma berkisar antara 2-4 jam. Kira-kira 90% dari dosis yang diabsorpsi akan diekspresikan melalui urin sebagai metabolit atau konjugatnya. Metabolit utama merupakan hasil hidrolisasi dan karboksilasi menurut Wilmana dan Gan 2009. Mekanisme kerja ibuprofen melalui inhibisi sintesa prostaglandin serta menghambat sikloksigenasa 1 atau COX-1 dan siklogenesase 2 atau COX-2 secara reversibel melalui kompetisi dengan substrat yaitu asam arachidonat. Ibuprofen dapat digunakan untuk mengurangi nyeri yang ringan hingga sedang, khususnya nyeri oleh karena inflamasi seperti pada artritis dan gout. Menurut Trevor DKK 2005, untuk mengurangi nyeri ringan hingga sedang, secara umum dosis penggunaan ibuprofen per oral adalah 200-400 mg atau 5-10 mg per kilogram pada anak-anak setiap 4-6 jam bila diperlukan. Untuk nyeri haid 400 mg per oral jika perlu. Untuk artritis reumatoid 400-800 mg. Untuk demam pada anak 5 mg per kilogram berat badan. Dan untuk nyeri pada anak-anak 10 mg per kilogram berat badan menurut Anderson DKK 2002. Metode penelitian. A. Alat-alat yang digunakan. 1. Mesin pencetak tablet. 2. Single patch. 3. Disintegration tester. 4. Dissolution tester. 5. Strong cap anestheter. 6. Roche fibrillator. 7. Spektrofotometer UV visible. 8. Stopwatch. 9. Neraca listrik. 10. Alat-alat gelas dan alat laboratorium lainnya. B. Bahan yang digunakan. 1. Ibuprofen PH EUR Iol Chemicals and Pharmaceuticals Limit. 2. Avisel PH102, 3 manitol, 4 maltodextrin, 5 talkum, 6 mg stearat, 7 aquades bebas karbon dioksida, 8 NaOH, 9 kalium dihidrogen fosfat. Metode penelitian. 1. Rancangan formula. Tablet ibuprofen dibuat dengan dosis 200 mg per tablet. Digunakan 3 mode formulasi. Formulasi 1 dibuat dengan penambahan aprotab dengan cara intragranular. Formula 2 secara kombinasi dan formula 3 secara ekstranular atau tablet 1. Tablet dibuat dalam metode granulasi basah. 2. Pembuatan granul. Larutan gelatin 10% dibuat terlebih dahulu sebelum pembuatan granul dengan cara melarutkan 10 gram gelatin dan dalam 100 ml aquades yang telah dipanaskan. Kemudian diaduk sampai terbentuk larutan gelatin. Bahan sebagai fase dalam dicampur hingga memukin. Pencampuran dilakukan dengan kecepatan putar 90 rpm selama 15 menit. Tersebut bertujuan agar diperoleh homogen yang maksimal. Massa serbuk ditambah gelatin 10% dicampur sampai homogen.
dan terbentuk massa granul basah. Kemudian diayak dengan ayakan ukuran 16 mes. Granul dikeringkan pada suhu 60 derajat Celcius sehingga 120 menit. Setelah itu diayak kembali dengan menggunakan ayakan ukuran 18 mes. Terakhir baru dicampur dengan fase luar selama 15 menit. Granul yang sudah diayak kemudian diuji sifat fisik granul seperti waktu alir dan sudut diam. Massa tablet dimasukkan ke dalam hopper dan dicetak menjadi tablet yang diinginkan memiliki bobot 515 mg. Kemudian dilakukan uji fisik tablet yang telah dicetak seperti keseragaman bobot, kekerasan, kerapuhan, waktu hancur, dan uji solusi tablet ibuprofen. 3. Pemeriksaan sifat fisik granul. 1. Waktu alir. Granul sebanyak 100 gram dan dimasukkan ke dalam alat uji waktu alir, kemudian diukur waktu alirnya menggunakan pencatat waktu. Diukur sampai granul mengalir habis melewati corong uji. 2. Sudut diam. Sudut diamnya diukur dengan cara menggunakan jangka sorong untuk mengukur diameter granul dan tingginya diukur dengan menggunakan alat ukur penggaris. Pengujian sudut diam dilakukan bersamaan dengan uji waktu alir. 4. Pemeriksaan sifat fisik tablet. 1. Keseragaman bobot. 20 tablet ibuprofen ditimbang satu persatu, kemudian rata bobot tablet, penyimpangan bobot, standar deviasi serta koefisien of variance dihitung dengan rumus. 2. Kekerasan tablet. Pengujian kekerasan dilakukan dengan mengukur tablet dengan alat hardness tester digital. 5 buah tablet diletakkan satu persatu pada alat dengan skala awal 0. Kemudian alat diputar searah jarum jam. Skala pada alat dibaca pada saat tablet pecah dan harga yang diperoleh merupakan bilangan yang menyatakan kekerasan tablet. 3. Kerapuhan tablet. Sebanyak 20 tablet dibebas debukan, lalu dimasukkan ke dalam variability tester sebelum dimasukkan ke dalam alat ukur. Sejumlah tablet uji tersebut ditimbang terlebih dahulu. Pengujian dilakukan untuk 100 putaran. Kemudian tablet dibebas debukan kembali dan terakhir dilakukan penimbangan terhadap bobot tablet ibuprofen. 4. Waktu hancur tablet. Sebanyak 6 tablet uji diletakkan dalam alat uji waktu hancur. Kemudian alat dijalankan dan dicatat waktunya sampai tablet hancur sempurna. 5. Penetapan kadar. 1. Penentuan panjang gelombang. Panjang gelombang ditentukan dengan larutan induk ibuprofen. Sebanyak 100 mg ibuprofen dilarutkan dalam 100 ml NaOH 0,1 N. Pengukuran serapan dilakukan pada panjang gelombang 200-400 nanometer menggunakan spektrofometer UV per vis dengan larutan induk pada konsentrasi 20 mikrogram per mililiter. 2. Pembuatan kurva kalibrasi ibuprofen dalam NaOH 0,1 N. Larutan standar dibuat pada seri konsentrasi 4, 8, 12, 16, 20, 24 mikrogram per mililiter. Serapan larutan tersebut kemudian ditentukan pada panjang gelombang maksimum. 3. Penetapan kadar ibuprofen dalam tablet. Sebanyak 10 tablet ditimbang lalu digerus menjadi serbuk. Lalu diambil 100 mg dan dilarutkan dalam NaOH 0,1 N sampai volume 100 ml. Diambil sebanyak 5 ml dan diencerkan dengan NaOH 0,1 N sampai volume 25 ml. Diambil lagi sebanyak 1 ml dan diencerkan kembali dengan NaOH 0,1 N sampai volume 25 ml. Kemudian dilakukan pengukuran absorbansi menggunakan spektrofotometer UV per vis
pada panjang gelombang maksimum 225 nanometer. 6. Penetapan profil disolusi. 1. Pembuatan larutan dapar fosfat pH 7,2 sebanyak 250 ml KH2PO4 0,2 m ditambahkan 173,5 ml NaOH 0,2 n. Dimasukkan dalam labu ukur 1000 ml lalu ditambahkan aquade sampai tanda batas. 2. Penetapan panjang gelombang maksimum ibuprofen dengan dapar fosfat pH 7,2 sebanyak 100 mg ibuprofen dilarutkan dalam 100 ml dapar fosfat pH 7,2. Larutan induk sebanyak 2 ml diambil dan ditambahkan dapar fosfat pH 7,2 dalam labu ukur 100 ml. Kemudian diukur absorbansi pada konsentrasi 20 mikrogram per mililiter pada panjang gelombang 200-400 nanometer. Ketiga, pembuatan kurva kalibrasi ibuprofen dalam dapar fosfat pH 7,2. Larutan standar dibuat pada seri konsentrasi 4, 8, 12, 16, 20, dan 24 mikrogram per mililiter. Lalu diukur serapannya pada panjang gelombang maksimum. Keempat, uji pelepasan obat. Pengukuran profil disolusi menggunakan aparatus 2 USP sebagai mediumnya adalah dapar fosfat pH 7,2 sebanyak 900 ml. Dissolution tester diputar dengan kecepatan 100 rpm dengan suhu medium disolusi 37 derajat Celcius kurang lebih 0,5. Sebanyak 10 ml sampel diambil untuk pengukuran serapan pada panjang gelombang 222 nm pada menit ke-5, 10, 15, 30, 45, dan 60. Setiap kali pengambilan sampel diganti dengan larutan medium yang baru pada sebanyak 10 ml. Hasil dan pembahasan. A. Pemeriksaan sifat fisik granul. Pemeriksaan sifat fisik granul ini meliputi sifat waktu alir dan sudut diam granul. Waktu alir dilakukan untuk mengetahui sifat alir granul. Waktu alir berpengaruh pada proses pencetakan tablet. Jika granul memiliki sifat alir yang baik, maka akan menghasilkan tablet yang seragam. Waktu alir yang baik menunjukkan kecepatan granul mengisi ruangan konversi secara konstan, sehingga meminimalkan rongga atau pori dalam tablet, dan tablet yang dihasilkan memiliki keseragaman bobot yang sama. Waktu alir granul dipengaruhi oleh ukuran granul, bentuk granul, distribusi ukuran partikel, kekerasan dan luas permukaan. Semakin kecil ukuran dari partikel, maka akan memperbesar aksi kohesi sehingga granul menjadi mengumpul dan waktu alir menjadi lama. Hasil pemeriksaan sifat fisik granul 3, formula tablet, ibuprofen pada dosis 200 mg per tablet dengan modifikasi amprotab secara intragranular dan secara ekstragranular tabel 2. Formula 3 menunjukkan waktu alir yang paling cepat karena dimungkinkan pengaruh dari penambahan bahan penghancur secara ekstragranular pada formula 3, di mana bahan penghancur tersebut sebagai pelicin untuk mengurangi friksi atau gesekan antar partikel, sehingga waktu alir menjadi cepat. Amilium dapat juga dimanfaatkan sebagai filler, binder, glidan, dan disegran tergantung mekanisme penambahan dan jumlah yang dipakai. Berdasarkan hasil uji waktu alir, menunjukkan bahwa penambahan bahan penghancur secara intragranular memiliki waktu alir yang kurang baik karena lebih dari 10 detik. Sedangkan pada bahan penghancur yang ditambahkan secara ekstragranular maupun kombinasi intragranular, ekstragranular memiliki waktu alir yang baik
karena kurang dari 10 detik. Waktu alir dikatakan baik jika pada 100 gram serbuk atau granul tidak lebih dari 10 detik. Berdasarkan hasil uji tersebut, maka penambahan bahan penghancur secara intragranular dan ekstragranular memberikan pengaruh pada sifat alir granul. Sudut diam merupakan sudut terbentuk antara serbuk yang terbentuk kerucut dengan bidang datar. Sudut diam termasuk dalam rangkaian uji waktu alir. Pengukuran sudut diam dengan membandingkan antara tinggi kerucut serbuk yang terbentuk dengan diameternya. Sudut diam apabila kurang dari 30 derajat, maka serbuk mampu mengalir dengan baik, namun apabila lebih besar dari 40 derajat, maka sifat alirnya menjadi kurang baik. Semakin kecil nilai sudut diam, semakin baik sifat alir granul, sehingga tablet memiliki keseragaman bobot yang seragam. Hasil pengukuran sudut diam pada semua formula menghasilkan sudut diam yang baik dan memenuhi persyaratan, yaitu kurang dari 30 derajat, yang artinya granul mudah mengalir sehingga akan mempermudah proses penabletan. Nilai sudut diam berhubungan dengan waktu alir, di mana waktu alir yang semakin cepat, maka semakin kecil sudut diam yang terbentuk. Pemeriksaan sifat fisik, kadar, dan uji disolusi tablet. Pemeriksaan sifat fisik tablet meliputi penyimpangan terhadap keseragaman bobot tablet, keseragaman bobot, kekerasan tablet, kerapuhan tablet, dan waktu hancur tablet. Keseragaman bobot terkait dengan keseragaman kadar atau keseragaman kandungan zat aktif, sehingga menjadi faktor yang harus diperhatikan pada pembuatan tablet. Tablet dengan bobot yang seragam biasanya mengandung zat aktif yang seragam. Keseragaman bobot berkaitan dengan sifat alir serbuk. Apabila sifat alirnya baik, maka akan memudahkan dalam proses pengempaan di mana granul akan berjalan secara kontinu dari hopper menuju ruang kompresi dan menghasilkan tablet dengan bobot yang sama. Berdasarkan Farmakope Indonesia tentang keseragaman bobot tablet tidak bersalut, bahwa tablet dengan bobot lebih dari 300 mg maka tidak boleh lebih dari 2 tablet yang menyimpang 5%. Dan juga tidak ada 1 tablet pun yang menyimpang 10% dari rata bobotnya. Penyimpangan 5% dinyatakan pada kolom A dan penyimpangan 10% dinyatakan pada kolom B. Hasil perhitungan penyimpangan terhadap keseragaman bobot. Ketiga formula memenuhi persyaratan pada Farmakope Indonesia edisi ketiga, yaitu tidak ada 1 tablet pun yang menyimpang lebih besar dari 5%, dan tidak ada 1 pun tablet yang menyimpang 10% dari bobot rata-ratanya. Indikator keseragaman bobot juga bisa dinilai dari CV atau Coefficient of Variation. Keseragaman bobot baik apabila memiliki nilai CV kurang dari 5%. Hasil perhitungan CV pada formula 1 yaitu 2,62%, formula 2 1,96%, dan formula 3 1,37%. Nilai CV dari ketiga formula tersebut kurang dari 5%, sehingga dapat dikatakan bahwa memenuhi persyaratan. Kekerasan pada tablet dipergunakan untuk menggambarkan kekuatan tablet untuk melawan tekanan-tekanan mekanik, baik pada saat distribusi maupun pembuatan, pengemasan, dan penyimpanan. Kekerasan tablet berkaitan dengan waktu hancur dan disolusinya. Pada umumnya, tablet yang memiliki kekerasan yang tinggi akan diikuti dengan lamanya waktu hancur serta disolusi yang rendah. Namun memang tidak selalu demikian. Kekerasan tablet juga berhubungan dengan kerapuhan, di mana semakin keras tablet, maka kerapuhannya juga akan semakin kecil. Tekanan kompresi yang diberikan sama pada proses pencetakan tablet. Hal ini bertujuan agar tablet dapat dianalisis sehingga dapat diketahui pengaruh cara penambahan bahan penghancur terhadap sifat fisik tablet. Berdasarkan hasil yang diperoleh, dapat diketahui bahwa kekerasan tablet formula 1 yaitu 7,94 kg
Formula 2 5,48 kg, dan Formula 3 3,18 kg. Hasil uji tersebut menunjukkan bahwa Formula 1 dan 2 memenuhi kriteria syarat kekerasan tablet yang baik, yaitu 4-8 kg. Formula 1 yaitu tablet pada penambahan secara intragranular mempunyai kekerasan tablet yang paling tinggi. Hal tersebut karena susunan bahan penghancur semakin rapat. Sedangkan tablet dengan penambahan secara ekstragranular memiliki kekerasan yang rendah karena kekuatan aksi dari bahan pengikat dilawan atau dilemahkan oleh bahan penghancur. Kerapuhan tablet adalah ketahanan tepi atau permukaan tablet untuk melawan tekanan mekanik dan menunjukkan banyaknya zat yang terkikis akibat gesekan. Kerapuhan juga digunakan untuk mengetahui ketahanan tablet selama proses distribusi dan penyimpanan. Kerapuhan tablet berhubungan dengan kekerasan tablet. Tablet dengan kekerasan tinggi biasanya memiliki nilai kerapuhan yang kecil. Hasil pemeriksaan kerapuhan tablet ibuprofen diperoleh kerapuhan tablet dengan penambahan bahan penghancur secara intragranular yaitu sebesar 0,28%, secara intra-ekstragranular sebesar 0,57%, dan secara ekstragranular 3 sebesar 1,21%. Kerapuhan tablet Formula 1 dan 2 telah memenuhi syarat karena kurang dari 1%. Sedangkan tablet Formula 3 tidak memenuhi karena lebih dari 1%. Kerapuhan Formula 1 dan Formula 2 kecil karena memiliki kekerasan yang besar. Kerapuhan tablet Formula 3 besar karena kekerasannya kecil. Hal tersebut dikarenakan penambahan bahan penghancur secara ekstragranular dapat menurunkan tekanan dari bahan pengikat, sehingga aksi pengikatan granul lemah dan menyebabkan kerapuhan tablet menjadi besar. Waktu hancur tablet merupakan waktu yang diperlukan tablet untuk hancur sebelum melepaskan kandungan zat aktifnya dan diabsorpsi sepenuhnya di tubuh. Waktu hancur dipengaruhi oleh penambahan bahan penghancur. Semakin banyak jumlah bahan penghancur, maka waktu hancur tablet juga akan semakin cepat. Semakin lama tablet mengabsorpsi air, maka semakin lambat kerja bahan penghancur. Waktu hancur juga berkaitan dengan kekerasan pada tablet, di mana tablet yang semakin keras, maka akan diikuti waktu hancur yang juga semakin lama. Hasil pengujian waktu hancur Formula 1 memiliki rata-rata waktu hancur 17,54 menit, Formula 2 yaitu 5,28 menit, dan Formula 3 yaitu 3,33 menit. Pada Farmakope Indonesia edisi ke-4, waktu hancur tablet tidak bersalut yaitu kurang dari 15 menit. Berdasarkan hasil tersebut, tablet Formula 1 tidak memenuhi persyaratan, sedangkan waktu hancur tablet Formula 2 dan Formula 3 memenuhi persyaratan. Tablet Formula 1 dengan penambahan bahan penghancur secara intragranular memiliki waktu hancur yang lama karena secara intragranular maka air lebih sulit memecah ikatan antar partikel granul. Sedangkan tablet Formula 3 dengan penambahan bahan penghancur secara ekstragranular memiliki waktu hancur yang cepat karena bahan penghancur yang terdapat di luar granul akan menyerap air dan kemudian memecahkan ikatan antar partikel penyusun tablet menjadi granul. Hal ini disebabkan karena tidak dihalangi oleh bahan pengikat. Hasil tersebut serupa dengan penelitian yang dilakukan oleh Anzarni et al. 2017 yang menyebutkan bahwa penambahan bahan penghancur amilum manihot secara ekstragranular pada tablet ibuprofen memiliki kemampuan menyerap air lebih tinggi daripada penambahan intragranular. Selain itu, bahan penghancur ekstragranular juga lebih cepat terdistribusikan pada permukaan tablet dibandingkan dengan intragranular. Semakin cepat mekanismenya tablet dalam mengabsorpsi air, maka semakin cepat pula bahan penghancur bekerja, sehingga semakin cepat pula waktu hancurnya. Tablet Formula 2 dengan penambahan penghancur secara kombinasi intra-ekstragranular, bahan penghancur bekerja sebagian menghancurkan tablet
menjadi granul dan sebagian menjadi partikel penyusun. Itu menurut Sugiono et al. 2015. B. Penetapan kadar ibuprofen. 1. Penentuan panjang gelombang. Secara teoritis, panjang gelombang maksimum ibuprofen adalah pada 221 nanometer menurut Debkes 2014. Sedangkan penentuan panjang gelombang maksimum ibuprofen dalam percobaan ini adalah 222 nanometer. Hasil panjang gelombang maksimum sudah sesuai karena sudah mendekati teori. 2. Penentuan kurva baku ibuprofen dalam NaOH 0,1 normalitas. Kurva baku ibuprofen dalam NaOH digunakan untuk menghitung kadar ibuprofen dalam tablet. Kurva baku ibuprofen diperoleh dengan cara membuat larutan serbuk ibuprofen murni dalam NaOH 0,1 normalitas dengan konsentrasi 48, 12, 16, 20 dan 24 mikrogram per mililiter, yang kemudian diukur serapannya pada panjang gelombang maksimum dan dihasilkan persamaan regresi Y sama dengan 0,251x ditambah 0,1828 dengan nilai korelasi R sama dengan 0,9996. 3. Penetapan kadar ibuprofen dalam tablet. Hasil pengujian kadar senyawa aktif kadar ibuprofen pada Formula 1 adalah 96,8%. Formula 2 96,94% dan Formula 3 yaitu 97,14%. Dari persyaratan yang tertera dalam Farmakope Indonesia edisi 5, tablet ibuprofen tidak kurang dari 90% dan tidak lebih dari 110%. Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa kadar zat aktif dalam tablet ibuprofen telah memenuhi syarat. C. Uji disolusi. Disolusi merupakan proses di mana zat solid menuju pelarut kemudian menjadi larutan. Pengujian disolusi bertujuan untuk mengetahui profil pelepasan obat ibuprofen dalam tablet secara in vitro. Uji ini meliputi penentuan panjang gelombang maksimum, penentuan kurva baku ibuprofen dalam dapar fosfat pH 7,2 dan penentuan profil disolusi ibuprofen dalam sediaan obat. 1. Penentuan panjang gelombang. Pengukuran panjang gelombang maksimum dilakukan dengan cara skinning atau memindai pada panjang gelombang 200-400 nanometer. Dalam rentang tersebut dicari nilai serapan yang tertinggi. Menurut Debkes 2014, panjang gelombang maksimum ibuprofen pada 221 nanometer. Sedangkan dalam percobaan diperoleh panjang gelombang maksimum dalam larutan dapar fosfat pH 7,2 pada 222 nanometer. 2. Penentuan kurva baku ibuprofen dalam dapar fosfat pH 7,2. Kurva baku ibuprofen dibuat menggunakan larutan ibuprofen murni pada seri konsentrasi 4, 8, 12, 16, 20 dan 24 mikrogram per mililiter yang kemudian diukur serapannya. Hasil pengujian didapat persamaan regresi Y sama dengan 0,252x ditambah 0,1263 dengan nilai korelasi R sama dengan 0,1998. 3. Profil disolusi. Profil disolusi merupakan gambaran pelepasan zat aktif dari suatu sediaan obat dalam media yang sesuai secara in vitro. Absorpsi obat yang berada dalam tubuh bergantung pada adanya obat dalam keadaan melarut menurut ANI 2016. Hasil menunjukkan bahwa pelepasan zat aktif dari tablet ibuprofen Formula 1, 2, dan 3 mengalami peningkatan pada tiap menitnya. Dari ketiga formula diperoleh hasil bahwa Formula 3 lebih cepat terdisolusi daripada formula lainnya. Pada Formula 3 menit ke-60 pelepasan ibuprofen mencapai kadar sebanyak 90,91% dan untuk Formula 2 sebanyak 87,50% serta Formula 1 sebanyak 81,22%. Hal ini dimungkinkan karena tablet ibuprofen dengan penambahan
penghancur secara ekstragranular memiliki kekerasan relatif kecil, kerapuhan yang tertinggi dan waktu hancur yang cepat sehingga zat aktif yang terdapat dalam tablet lebih cepat melarut. Hasil ketiga formula tidak kurang dari 80% atau Demkes 2014 dalam menentukan profil disolusi obat juga dapat digunakan parameter dissolution efficiency atau DE yang dihasilkan dari mengurangi jumlah luasan yang terbentuk antara sumbu X atau waktu dengan sumbu Y atau persen zat terlarut dengan daerah di bawah kurva. Hasil efisiensi disolusi dari formula 1 yaitu 64,63%, formula 2 sebesar 68,24%, dan formula 3 sebesar 71,81%. Berdasarkan hasil tersebut, formula 3 yaitu tablet dengan penambahan penghancur secara ekstragranular memiliki nilai DE paling tinggi dibandingkan dengan formula 1 dan formula 2. Gambar 2, kurva baku ibuprofen dapat fosfat pH 7,2 yang diukur pada panjang gelombang maksimum 222 nanometer dengan persamaan regresinya Y sama dengan 0,0252X tambah 0,1263 atau R sama dengan 0,9998. Gambar 3, profil disolusi tablet ibuprofen, pelepasan zat aktif dari tablet ibuprofen dari 3 formula tablet ibuprofen pada dosis 200 mg per tablet dengan modifikasi amprotap secara intragranular dan secara ekstragranular. Kesimpulan, perbedaan cara penambahan bahan penghancur secara intragranular, ekstragranular, dan kombinasi intra-ekstragranular memberikan pengaruh pada sifat fisik tablet ibuprofen, yaitu pada keseragaman bobot, kekerasan, kerapuhan, serta waktu hancur. Secara intragranular, tablet memiliki kekerasan yang lebih tinggi dibandingkan ekstragranular dan kombinasi intragranular, ekstragranular, dan memiliki karakter kerapuhan rendah dan waktu hancur yang lama. Penambahan bahan penghancur secara intragranular, ekstragranular, dan kombinasi intra-ekstragranular berpengaruh terhadap profil disolusi tablet ibuprofen, di mana secara ekstragranular nilai persen efisiensi disolusinya dan kadar zat terlarut pada menit ke-60 lebih tinggi dibandingkan intragranular dan kombinasi intra-ekstragranular. Formula 2 merupakan tablet yang memiliki persyaratan sifat fisik dan profil disolusi tablet ibuprofen sesuai teori. Sekian dan terima kasih.